Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan informasi yang saya bagikan. Rekan semua, sudah banyak sekali informasi yang saya bagikan berkaitan dengan beternak ayam rumahan. Begitu juga yang berkaitan dengan tata cara menjaga kualitas indukan agar hasil anakan ayam atau di usia yang akan kita besarkan nanti bisa bagus-bagus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa akibat atau efek buruk yang ditimbulkan dari kelalaian para peternak dalam menjaga kualitas indukan, khususnya dalam hal dari sisi garis keturunan. Sekedar mengingatkan saja, masalah perkawinan sedara pada ayam seringkali diabaikan oleh banyak peternak, khususnya peternak kecil, peternak rumahan, yang beternak secara mandiri sebagai usaha sampingan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa masalah yang bisa terjadi akibat adanya perkawinan sedara pada ayam tersebut. Nah, beberapa akibat yang bisa ditimbulkan yaitu yang pertama mengenai kekebalan. Bukan tidak kebal, umumnya anak ayam hasil indukan yang masih satu garis memiliki ciri kekebalan tubuh yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak ayam dari indukan-indukan yang lainnya. Anak ayam seperti ini umumnya lebih rentan mengalami masalah kesehatan, terutama ketika fase-fase awal di masa brooding. Yang saya temui banyak kasus-kasus penyakit yang bisa ditemui oleh peternak dalam membesarkan anak ayam seperti ini, mulai dari daerah hijau, gejala snot, CRD, lemas, mata berair, dan lain sebagainya. Meski bukan tidak bisa ditangani atau dicegah, tetapi hal seperti ini tentu saja sangat merugikan bagi peternak, apalagi peternak kecil. Saya sendiri juga sering mengamati hal ini pada peternakan kecil yang saya kelola ini. Dalam hal kekebalan, lebih banyak kasus terjadi pada DOC dengan indukan yang satu garis atau satu darah. Meski tidak selalu banyak, tetapi kejadiannya cukup sering berulang. Yang kedua, rekan semua, DOC yang dihasilkan dari indukan yang masih satu keturunan biasanya juga rentan mengalami masalah ketika proses penetasan atau ketika dia akan menetas. Biasanya DOC tersebut cukup rentan terjadi kecacatan fisik saat menetas. Meski kecacatan fisik ini bisa terjadi pada DOC lain, namun intensitas kejadiannya lebih sering terjadi pada DOC atau anak ayam yang memang dari hasil keturunan indukan seperti ini. Sedikit saja ada gangguan saat proses penetasan bisa terjadi cacat. Misalnya saat kerabang mulai pecah ada penurunan suhu pengeraman, atau ada perubahan kelembapan yang drastis, atau bahkan ada gangguan pada visi telurnya. Ketika terjadi seperti itu bisa timbul masalah. Lebih sering timbul masalah, mulai dari kaki yang tidak bisa berdiri tegak, atau bahkan leher yang bengkok seperti yang pernah saya alami di peternakan yang saya kelola. Nah, rekan semua, apa yang pernah terjadi pada peternakan saya tersebut menjadi catatan penting, khususnya bagi saya pribadi, berkaitan dengan masalah ini. Awalnya memang saya sendiri tidak sadar dan tidak terlalu mempedulikan. Tetapi secara tidak sengaja akhirnya saya menyadari dan meneliti serta membandingkan kejadian-kejadian yang sama. DOC dari indukan yang tidak satu garis jarang sekali mengalami masalah yang diakibatkan atau dari gangguan pada saat telur akan menetas. Kemudian rekan semua, akibat berikutnya yang juga saya amati yaitu mengenai pertumbuhan DOC. Yang saya amati dan yang saya temui,
DUC seperti ini biasanya juga lebih sering mengalami masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan yang tidak merata atau seragam. Kalau DUC lain biasanya pertumbuhannya paling lambat adalah yang bontot, yang paling kecil biasanya. DUC hasil indukan segaris ini yang lambat biasanya acak. Yang menetas duluan bisa lebih lambat pertumbuhannya, yang di tengah juga bisa, dan seterusnya. Nah, kejadiannya pun lebih banyak, dari 10 ekor bisa 2 atau 3 yang pertumbuhannya lebih rendah. Dari 10 kali penetasan bisa 2 atau sampai 3 yang memiliki kasus seperti ini. Nah, saya tidak bisa memastikan secara pasti ini adalah akibat langsung dari masalah kawin sedara pada ayam, tetapi indikasi awalnya memang kuat mengarah ke sana karena pada DUC lainnya tidak demikian. Nah, rekan semua, yang terakhir sebagai kesimpulan, sebesar atau sekecil apapun pengaruhnya tetap ada. Lebih baik mencegah dan menghindarinya. Untuk itulah rekan-rekan semua yang melakukan peternakan ayam secara mandiri dalam menghasilkan DUC, coba pertimbangkan baik-baik dan lakukan manajemen yang lebih terarah lagi supaya terhindar dari masalah perkawinan sedara pada ayam ini, sehingga nantinya diharapkan tidak ada masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tema kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.